Serangan rudal ke Israel disambut perayaan oleh warga Iran. Warga Iran di kota Kermansyah, Iran Barat berkumpul, bersorak dan mengibarkan bendera Iran sambil menyaksikan rudal-rudal terbang menuju Israel pada Minggu malam. Perayaan di pusat kota terjadi setelah Korps Garda Revolusi Iran IRGC mengumumkan serangan rudal terhadap Israel yang diklaim sebagai balasan atas serangan Israel di pinggiran selatan Beirut. Iran dilaporkan terus menembakkan rudal ke Israel sejak hari Minggu. Di lokasi berbeda, perayaan peluncuran rudal Korps Garda Revolusi Iran ke arah Israel juga dilaksanakan di Teheran pada Minggu malam. Rekamannya disiarkan oleh televisi pemerintah Iran menunjukkan warga Iran berkumpul di Jalan Pirozi di Teheran, mengibarkan bendera Iran dan Hizbullah sambil terus meneriakkan slogan dan bernyanyi. Sementara itu, pemirsa, kelompok Ansarullah Houthi Yaman mengumumkan akan membantu Iran terlibat dalam konfrontasi militer melawan Israel. Houthi mengancam menyerang Iran dan melarang kapal-kapal Israel melintasi Laut Merah. إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. Israel membalas serangan yang dilancarkan Iran. Kali ini Israel menyasar sejumlah kota di Iran. Ledakan terdengar di sejumlah kota di Iran, di antaranya ibu kota Iran Teheran, kota Tabriz dan Isfahan. Israel membalas serangan Iran dengan meluncurkan rudal balistik. Israel pun menegaskan akan terus menyerang Lebanon meski harus berperang dengan Iran. Belum diketahui berapa jumlah korban akibat serangan ini. Sementara itu, Amerika Serikat mengaku tak terlibat dalam serangan balik Israel. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku sempat menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak membalas serangan Iran. Namun Israel tetap bersikeras menyerang balik Iran. Jet tempur Israel membombardir sejumlah lokasi di Teheran, Iran. Dari kejauhan, nampak asap tebal membumbung tinggi. Di lokasi lain juga tampak api dan asap usai Israel meluncurkan rudal balistik. Israel terus meluncurkan serangan balasan ke sejumlah wilayah di Iran, di antaranya di ibu kota Iran, Teheran, kota Tabriz, dan juga Isfahan. Dari aksi berani, seorang emak-emak di Cengkareng, Jakarta Barat yang nekat menggagalkan pencurian motor hingga ditodong pistol oleh pelaku. Teriakan korban membuat warga berdatangan mengejar pelaku. Kamera pengawas merekam dua pencuri di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat yang sedang mengincar motor milik seorang emak-emak. Tanpa pikir panjang, emak-emak itu langsung berteriak meminta bantuan. Meski sempat ditodong senjata oleh pelaku, pemilik motor terus berteriak hingga menarik perhatian warga. Warga yang mendengar teriakan korban langsung keluar dari rumah mereka dan berusaha mengejar pelaku. Namun kedua penjahat melarikan diri dan berhasil kabur. Ada orang deketin motor saya mau buka letter teh. Saya turun, saya ditodongin pistol langsung. Masuk nggak bu?
Saya nggak mau masuk lah, motor saya takut hilang. Nah, saya mata-mata dah tuh, mau maling, nggak ada yang keluar tuh, masyarakat lama banget. Pas udah masyarakat keluar, dia balik lagi ke sono tuh, putar balik, ngambil pistol dari kanan. Warnanya silver, dia nodong-nodongin lagi. Meski tidak melapor ke polisi, korban tetap mengunggah ke media sosial sebagai pembelajaran bagi warga agar berhati-hati saat memarkir kendaraan mereka. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu di Duren Sawit, Jakarta Timur, pemirsa, pencuri motor terpegok beraksi siang bolong hingga jadi sasaran amukan warga. Pelaku ditangkap setelah ditinggal kabur oleh rekannya. Motor ini babak belur diamuk warga di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku dihajar massa setelah aksinya merusak kunci motor terpergok pemiliknya yang langsung berteriak maling hingga warga berdatangan. Satu pelaku jadi sasaran amukan warga, satu pelaku lain yang menunggu di motor melarikan diri. Ya pemirsa, nekat parkir di trotoar dan bahu jalan, belasan sepeda motor dan 2 mobil diangkut paksa petugas. Razia diwarnai protes pemilik kendaraan. Petugas gabungan menggelar razia parkir liar di 3 titik rawan di wilayah Jakarta Timur. 18 sepeda motor yang parkir di bahu jalan dan trotoar diangkut petugas. Sempat terjadi protes dari warga saat petugas melakukan penindakan. Selain itu, 2 mobil juga diderek karena parkir sembarangan. Sementara itu, puluhan sepeda motor milik pengunjung Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo juga ditindak petugas. Satu persatu, sepeda motor yang parkir sembarangan jadi sasaran operasi cabut pentil. Selain melanggar peraturan daerah, keberadaan parkir liar ini juga kerap memicu kemacetan. Petugas mengimbau para pengendara untuk tidak menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat parkir. Dari Jakarta, Rio Manik, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan kami Yasmin Atania langsung dari kawasan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Selamat siang Yasmin, bagaimanakah kondisi saat ini di sana? Apakah masih ada kendaraan yang parkir sembarangan? Ya, baik, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari sekitaran RSCM Jakarta Pusat. 1 hari setelah dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan penertiban parkir liar di sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Salah satunya di sekitaran RSCM ini, pantauan kami saat ini masih terjadi aktivitas parkir liar di lokasi, khususnya adalah kendaraan roda 2 ini. Salah satu titiknya yang kemarin sempat didatangi oleh Dishub DKI Jakarta, yang mana ini parkir liar terjadi di bahu jalan dan juga ganggang sekitaran RSCM. Saat ini pun terlihat tidak ada petugas yang berjaga. Pada Senin kemarin, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Sosial ini melakukan penertiban di sejumlah titik di Jakarta, termasuk di kawasan RSCM ini. Nah, dalam penertiban tersebut, petugas menindak kendaraan yang parkir sembarangan dengan mencabut pentil ban dan juga menderek kendaraan yang melanggar. Petugas juga menertibkan juru parkir liar di sejumlah titik rawan parkir liar di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta sendiri ini menyatakan akan meningkatkan pengawasan agar praktik parkir liar tidak kembali terjadi. Namun saat ini terlihat di salah satu gang di sekitaran RSCM Jakarta Pusat ini masih terlihat deretan kendaraan roda 2 yang tengah parkir di bahu jalan. Dan beberapa pengendara tadi mengaku membayar uang parkir secara langsung kepada juru parkir liar yang berada di lokasi. Adapun untuk biayanya yakni Rp2.000 per kendaraan. Terkait dengan aktivitas parkir di bahu jalan ini memang membuat kendaraan atau gerak kendaraan menjadi lebih sempit. Terlebih pemirsa, kawasan ini dilintasi oleh mayoritas oleh para pasien dan juga pengunjung dari RSCM itu sendiri. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio.
Ya pemirsa, laporan langsung Yasmin Atenia dari kawasan RSCM Jakarta Pusat terkait penertiban parkir liar. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Yasmin. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Melaju kencang mengejar lampu hijau, mobil taksi online terguling di Menteng, Jakarta Pusat. Taksi online tersebut sempat menabrak mobil lain. Minibus armada taksi online terguling melintang di badan jalan Kiai Haji Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat. Mobil ini enggan mengurangi kecepatan lantaran ingin mengejar lampu hijau yang akan berakhir. Di saat bersamaan muncul sebuah sedan dari arah Bundaran HI yang akan berbelok ke kiri. Tabrakan pun tak terhindarkan hingga taksi online terpental ke sisi kanan dan akhirnya terguling. Jadi dia dari sana, saya dari sini, dari Bundaran HI. Dari HI ya bang, lurus. Saya pelan, lampu hijau, saya ngejim 3 kali, bak-bak, karena saya tahu banyak motor yang suka nerobos. Saya jadi waspada, Ya. kasih tahu orang. Tapi mobil ini kencang ngebut, ada samping sama saya, dia melipir. Proses evakuasi dengan menggunakan mobil derek berlangsung cukup dramatis, di mana mobil sempat tersangkut di palang trotoar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kedua mobil beserta pengemudinya dibawa petugas ke kantor unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Radisa Jaya, iNews melaporkan. Ya, heboh pemirsa, menggelar pesta sesama jenis tempat hiburan malam di Karawang, Jawa Barat ditutup dan dicabut izin operasionalnya. Pemda tidak akan mentolerir aktivitas yang dinilai bertentangan dengan norma di masyarakat. Mana Pak? Ya? Pak Tominya. Takbir! Allah Akbar. Pemerintah Kabupaten Karawang menegur keras pemilik maupun pengelola salah satu tempat hiburan malam yang viral karena menggelar pesta sesama jenis atau LGBT. Selain itu, pengelola THM di Karawang diminta lebih ketat mengawasi aktivitas pengunjung. Bupati Karawang, Aib Saipullah menegaskan, selama ini pihaknya memberikan kesempatan kepada pelaku usaha hiburan malam untuk beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun kebijakan tersebut harus diimbangi dengan komitmen menghormati norma sosial. Kasih tahu sama pemilik pengelola, saya bilang. Kalian, saya bilang, sudah kita berikan keleluasaan, saya bilang toleransi. Nah, jadi tolong dijaga juga. Karawang ini adalah kota santri juga. Banyak pesantren di kita gitu loh. Betul nggak? Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu tidak patut lah, tidak wajar, tidak elok saya pikir. Nah, saya tegaskan, kalaupun memang nanti sekali dikasih tahu 2 kali 3 ini, ya sudah. Kenapa tidak? Kita minta untuk dicabut. Saya akan menyampaikan sama pusat. Sebelumnya Pemkab Karawang mendapatkan tekanan dari masyarakat terkait viralnya pesta LGBT di tempat hiburan malam. Masyarakat meminta agar adanya tindakan tegas, termasuk menutup THM yang mendukung kegiatan LGBT. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Aksi pocong mencuri motor di Bangkalan, Jawa Timur membuat resah warga. Tak disangka, pelaku ternyata sejumlah pelajar SMP. Aksi pencurian motor di rumah warga Dupok Kokop Bangkalan oleh pocong ternyata direkam pelaku lain dan disebarkan. Pelaku beraksi layaknya pencuri motor dan membawa kabur, namun setelah video viral membuat resah warga. Aksi para pelaku setelah diidentifikasi polisi terungkap, pelakunya ternyata 3 anak SMP. Para pelaku bahkan ketakutan saat diamankan ke rumah kepala desa untuk dilakukan klarifikasi. Bahwasanya hal tersebut tidak benar dan hanya iseng semata. Untuk pembuat video sudah kita lakukan pembinaan. Para pelaku dibina polisi agar tidak berperilaku yang membuat resah warga. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang oknum polisi menganiaya pengamen badut di pinggir jalan di Tuban, Jawa Timur. Usai kejadian, Propam Polres Tuban langsung memeriksa oknum polisi tersebut. Seorang pengamen badut yang tengah menyeberang jalan terserempet pengendara motor
hingga kaleng uangnya jatuh berhamburan di tengah jalan. Pada saat yang sama, oknum polisi berinisial TS melintas dan mencium aroma alkohol dari mulut korban saat membuka topengnya dan dengan spontan menganiaya korban. TS telah diperiksa internal oleh Seksi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polres Tuban atas dugaan pelanggaran etik dan disiplin. Data yang kami dapat sudah diselesaikan dengan restoratif justice di Polsek Kota, dan kejadian tersebut sudah selesai dan dari kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Dan meski kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan, TS tetap diperiksa di Propam Polres Tuban untuk menentukan pelanggaran kode etik maupun disiplin. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Selebgram Muhammad Miftah Huda alias Keanu Angelo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan penipuan travel umroh Hanania. Keanu membantah menerima bayaran dari Hanania seperjalanannya ke Tanah Suci. Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa selebgram Muhammad Miftah Huda alias Keanu Angelo dalam kasus dugaan penipuan jemaah umroh travel Hanania Group. Keanu dicecar 25 pertanyaan oleh penyidik seputar perkenalan awal hingga kontrak kerjasama. Keanu membantah menerima bayaran dan mengaku kerjasama antara dirinya dan pihak Hanania hanya sebatas barter promosi dengan fasilitas perjalanan umroh. Aku jelasin di dalam bahwa aku dalam kerjasama sama Hanania tuh aku nggak menerima uang endorsement sama sekali. Aku tuh kerjasamanya barter. Jadi mereka berangkatkan aku promoin testimoni aku, pengalaman aku selama di sana. Dari tadi ngomongnya muter-muter aja ya. Sebelumnya, bos travel umroh Hanania Ahmad Syah Farhan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Ahmad Syah Farhan diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Total kerugian ratusan korban diperkirakan mencapai lebih dari 12 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, pemilik anjing pemburu babi hutan di Bogor, Jawa Barat ditetapkan menjadi tersangka akibat tewasnya seorang bocah laki-laki di Kecamatan Jasinga. Polisi menemukan bukti kuat berupa bercak darah korban di anjing peliharaan tersangka. Polres Bogor bergerak cepat mengamankan puluhan anjing pemburu babi hutan usai tewasnya seorang bocah laki-laki akibat digigit. Tidak hanya itu, dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan pria berinisial YS, pemilik anjing, sebagai tersangka. Polisi menemukan kecocokan bercak darah korban pada salah satu dari 4 anjing milik tersangka. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, lalu juga keterangan dari pemilik anjing tersebut juga, dan berdasarkan barang bukti anjing yang memang di sekitar mulutnya itu ada darah, bekas darah ngegigit korban tersebut. Ada bagian kulit kepala dan kuping? Sejauh ini hanya darah aja ya, darah dari diduga dari korban. Atas kelalaiannya mengawasi hewan peliharaan hingga merenggut nyawa, tersangka Y dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sebelumnya, aktivitas berburu babi hutan di hutan desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor berujung petaka pada Minggu siang lalu. Seorang anak laki-laki 9 tahun ditemukan meninggal dunia dengan luka parah di bagian kepala dan leher akibat serangan brutal kawanan anjing pemburu babi hutan. Korban yang sedang memancing tiba-tiba dikejar sejumlah anjing pemburu milik komunitas pemburu babi hutan. Satu anak selamat setelah memanjat pohon, sementara korban langsung diterkam. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Warga menemukan ratusan paspor berserakan di pinggir jalanan di Tangerang, Selatan, Banten. Diduga paspor ini dibuang oleh orang tak dikenal. Adanya temuan sampul atau bekas paspor lama yang
Viral di media sosial saat seorang warga menemukan ratusan paspor berserakan di Jalan Letnan Sutopo Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Beberapa paspor ternyata sudah dalam kondisi kadaluarsa. Diduga paspor yang berisikan data pribadi ini dibuang oleh orang tak dikenal. Kenapa saya penasaran ingin cek tentang kondisi paspor tersebut? Karena paspor setahu saya adalah dokumen penting, walaupun itu bekas, limbah, atau apapun, karena mengandung unsur data-data pribadi dan merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh negara, selayaknya harusnya walaupun limbah dimusnahkan. Sementara itu, kasus penemuan paspor ini pun kini ditangani pihak imigrasi dan Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Garda Revolusi Iran mengumumkan serangan targetkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasca gelombang serangan Iran, kawasan pendudukan Israel terbakar hebat. Pasukan Garda Revolusi Iran merilis rekaman ancaman serangan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pesan mereka tulis di rudal akan memerangi kelompok kriminal dengan foto Netanyahu dalam kubus beton yang diangkat oleh tentara Israel. Garda Revolusi Iran juga merilis video kedua melancarkan serangan drone ke wilayah pendudukan Israel dengan kertas bertuliskan, "Kami tidak akan mengabaikan Lebanon." Serangan ini juga merupakan serangan balasan Iran atas serangan Israel sebelumnya ke Lebanon. Akibat serangan rudal dan drone Iran, sejumlah daerah di wilayah pendudukan Israel terbakar. Pemadam kebakaran Israel berusaha memadamkan api, sementara militer Israel terus mencoba mencegat rudal Iran. Yerusalem dalam keadaan siaga. Sirine meraung saat Israel dan Iran saling serang untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata. Senin pagi, Yerusalem dalam keadaan siaga. Sirine terdengar meraung saat Israel dan Iran saling melancarkan serangan untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata. Selain itu, suara ledakan juga terdengar di langit Yerusalem, diduga penjegatan rudal. Kembali memanasnya Iran dengan Israel mulai berdampak pada aktivitas sipil. Antrian panjang memadati bandar utama Israel di Tel Aviv setelah sejumlah maskapai membatalkan penerbangan menyusul saling serang rudal yang kembali mengguncang kawasan Timur Tengah. Antrian panjang terlihat di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv. Setelah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel memicu gangguan pada operasional penerbangan internasional. Ratusan penumpang memenuhi area check-in, sementara sejumlah keluarga tampak menyambut kerabat yang baru tiba di tengah situasi keamanan yang tidak menentu. Sejumlah penumpang yang tiba dari Amerika Serikat mengaku mengalami kepanikan selama penerbangan setelah muncul laporan mengenai serangan rudal Iran ke wilayah Israel. Bahkan, seorang penumpang menyebut lebih dari 10 calon penumpang memilih membatalkan perjalanan mereka setelah sirine peringatan berbunyi. It was very difficult. A lot of people come in very, very bad situation. A lot of women, they want to go out of the plane. So we stay more for half an hour until we know what's going on. Because in the beginning, nobody knows what's going to be. It was very stressful. Thank God I'm here. Otoritas setempat tengah melakukan evaluasi situasi dan menegaskan bahwa wilayah udara Israel tetap terbuka. Operasional penerbangan di Bandara Ben Gurion Airport disebut masih berjalan normal. Ketegangan meningkat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke Israel Utara pada Minggu malam, yang kemudian dibalas dengan serangan udara Israel ke sejumlah wilayah Iran. Gelombang serangan Iran ke wilayah pendudukan Israel membuat sirine tanda bahaya terus berbunyi. Kondisi ini membuat rumah sakit memindahkan pasien ke bawah bunker. Dilansir dari media Ibrani, rumah sakit
ikhtilaf menjadi salah satu rumah sakit yang memindahkan perawatan ke bunker menyusul serangan rudal Iran. Tidak hanya pasien, peralatan-peralatan medis turut dipindahkan ke bunker. Pemindahan pasien dan perawatan ke bunker bukan baru pertama kalinya. Rumah sakit pernah memindahkan pasien dan perawatan ke bunker pada gelombang serangan Iran sebelumnya di bulan Maret. Dalam serangan hari Senin, rudal dengan tulisan dalam bahasa Inggris, Persia, dan Ibrani berbunyi "Kalian akan menyesal" diluncurkan oleh militer Iran ke kota Haifa. Kota Haifa merupakan kawasan pelabuhan terbesar dan terpenting di Israel, sekaligus pusat industri dan energi Israel. Peluncuran rudal dilakukan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap fasilitas petrokimia Iran dan bombardir Israel ke wilayah Lebanon. Garda Revolusi juga memperingatkan bahwa dengan menargetkan lokasi sipil dan infrastruktur terkait minyak, Israel pasti akan mendapatkan balasannya. Militer Iran dilaporkan terus menembakkan rudal ke Israel sejak hari Minggu. Sementara itu, pemirsa, Israel mengklaim mampu mencegat dan menghalau sebagian besar rudal yang diluncurkan Iran. Rekaman video menunjukkan sistem pertahanan udara Iron Dome Israel berupaya mencegat rudal Iran yang ditembakkan ke arah wilayah pendudukan. Militer Israel mendeteksi 11 rudal yang diluncurkan dari Iran dan semuanya telah dicegat. Meskipun faktanya sejumlah serangan berhasil menembus pertahanan mereka. Kepala militer Israel pun menyebut akan membalas serangan Iran dengan kekuatan penuh setelah lampu hijau diberikan. Serangan rudal ke Israel disambut perayaan oleh warga Iran. Warga Iran di kota Kermansyah, Iran Barat berkumpul, bersorak dan mengibarkan bendera Iran sambil menyaksikan rudal-rudal terbang menuju Israel pada Minggu malam. Perayaan di pusat kota terjadi setelah Korps Garda Revolusi Iran IRGC mengumumkan serangan rudal terhadap Israel yang diklaim sebagai balasan atas serangan Israel di pinggiran selatan Beirut. Iran dilaporkan terus menembakkan rudal ke Israel sejak hari Minggu. Di lokasi berbeda, perayaan peluncuran rudal Korps Garda Revolusi Iran ke arah Israel juga dilaksanakan di Teheran pada Minggu malam. Rekamannya disiarkan oleh televisi pemerintah Iran menunjukkan warga Iran berkumpul di Jalan Pirozi di Teheran, mengibarkan bendera Iran dan Hizbullah sambil terus meneriakkan slogan dan bernyanyi. Sementara itu, pemirsa, kelompok Ansarullah Houthi Yaman mengumumkan akan membantu Iran terlibat dalam konfrontasi militer melawan Israel. Houthi mengancam menyerang Iran dan melarang kapal-kapal Israel melintasi Laut Merah. إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء، وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. Israel membalas serangan yang dilancarkan Iran. Kali ini Israel menyasar sejumlah kota di Iran.
terdengar di sejumlah kota di Iran, di antaranya ibu kota Iran Teheran, kota Tabriz, dan Isfahan. Israel membalas serangan Iran dengan meluncurkan rudal balistik. Israel pun menegaskan akan terus menyerang Lebanon meski harus berperang dengan Iran. Belum diketahui berapa jumlah korban akibat serangan ini. Sementara itu, Amerika Serikat mengaku tak terlibat dalam serangan balik Israel. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku sempat menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak membalas serangan Iran. Namun Israel tetap bersikeras menyerang balik Iran. Jet tempur Israel membombardir sejumlah lokasi di Teheran, Iran. Dari kejauhan, nampak asap tebal membumbung tinggi. Di lokasi lain juga tampak api dan asap usai Israel meluncurkan rudal balistik. Israel terus meluncurkan serangan balasan ke sejumlah wilayah di Iran, di antaranya di ibu kota Iran, Teheran, kota Tabriz, dan juga Isfahan. Militer Israel meluncurkan serangan udara yang menghantam wilayah pinggiran selatan Beirut pada Minggu. Serangan ini mengenai 2 apartemen di 2 bangunan terpisah. 2 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel. Ini merupakan serangan pertama Israel sejak kesepakatan gencatan senjata terbaru tercapai dengan Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan udara ke Beirut. Setelah melancarkan serangan udara di Beirut, pihak militer Israel langsung mengeluarkan perintah peringatan evakuasi massal bagi sebagian besar wilayah di kota Tir di Lebanon Selatan. למעלה מ-60% משטח הרצועה, בקרוב נגיע ל-70. אנחנו לא מאפשרים להם לא להתחמש וגם לא לפגוע בנו, וגם מחסלים את המפקדים הבכירים שלהם. כוחותינו חיסלו בשבוע האחרון בלבד 350 מחבלים בשבוע האחרון. הם תפסו את רכס הבופור, הם מצאו שם תשתית ענק של תת קרקע. אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור צמודי הגבול שלנו, ואנחנו מכים בהם בצורה חזקה מאוד, ואנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובינו, ואנחנו נפעל בהתאם. Sebelumnya, pada 15 April 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon. Kemudian pada 23 April mengonfirmasi perpanjangan selama 3 pekan setelah pembicaraan langsung yang diselenggarakan pejabat Lebanon dan Israel sebelum Amerika Serikat mengumumkan perpanjangan lebih lanjut selama 45 hari pada pertengahan Mei. Namun, gencatan senjata tetap rapuh karena tentara Israel dan Hizbullah terus saling melancarkan serangan. Amerika Serikat kemudian mengumumkan Israel dan Lebanon telah mencapai kesepakatan baru untuk menerapkan gencatan senjata setelah pembicaraan di Washington. Namun, serangan berkelanjutan kedua pihak terus berlanjut. Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat. 5 orang dilaporkan tewas setelah sebuah kendaraan dihantam serangan udara Zionis Israel di kota Tir, Lebanon Selatan. Sedikitnya 5 orang tewas setelah sebuah mobil menjadi sasaran serangan udara Zionis Israel di kota Tir, Lebanon Selatan. Rekaman yang beredar memperlihatkan detik-detik ledakan dahsyat yang diikuti kekepulan asap tebal membumbung tinggi ke udara. Di lokasi kejadian, tampak para medis dan warga berupaya melakukan evakuasi di tengah puing-puing kendaraan yang hancur akibat serangan. Menurut otoritas setempat, 4 para medis dari Palang Merah Lebanon turut mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Badan Pertahanan Sipil Lebanon menyatakan serangan tersebut menewaskan 5 orang. Hingga kini, militer Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah minta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak menyerang Lebanon. Namun permintaan Trump diabaikan Netanyahu hingga berujung Israel diserang dan jadi musuh bersama kelompok pendukung Iran. Israel kembali melanggar gencatan senjata terus membombardir Lebanon. Serangan terus-terusan Israel memicu kemarahan Iran hingga Garda Revolusi Iran melancarkan gelombang serangan balasan ke Israel. Iran menyebut serangan ini sebagai bukti dari janji operasi True Promise 4. Padahal sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak lagi menyerang Lebanon. Trump melalui sambungan telepon mengingatkan Netanyahu bahwa serangannya akan membuat dunia mengisolasi Israel. I will tell you, they called us and they said, how about stopping? And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. Menurut Trump, Israel tidak punya pilihan selain menerima kesepakatan untuk gencatan senjata menyeluruh, termasuk tidak menyerang Lebanon. Trump juga menegaskan serangan Iran terhadap Israel tidak akan mengubah keinginan Amerika untuk mencapai kesepakatan dengan Iran. Pekan lalu, Iran tiba-tiba mengumumkan tidak akan melanjutkan negosiasi damai dengan Amerika Serikat melalui Pakistan sebagai mediator setelah Israel terus melanggar gencatan senjata. Israel menegaskan tidak akan berhenti menyerang Lebanon meski harus berhadapan dengan Iran. Israel bahkan menyebut Iran telah melakukan kesalahan besar dengan menyerang wilayahnya. לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל. נערכנו לכך. צה"ל ערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. מערכות ההגנה האווירית פרוסות בכל רחבי הארץ. בשעה זו הרמטכ"ל מקיים הערכת מצב עם פורום המטה הכללי ומאשר תוכניות להמשך. Iran melancarkan rentetan serangan udara yang menargetkan Israel sejak hari Minggu. Militer Iran mengatakan serangan ke Israel adalah aksi balasan akibat bombardir Israel ke wilayah Beirut, Lebanon. Iran dan Israel kembali memanas. Iran dilaporkan menembakkan rudal ke Israel sejak hari Minggu. Otoritas Iran mengatakan pada hari Senin telah menyerang 2 pangkalan udara Israel yakni Nevatim dan Tel Nov. Garda Revolusi Iran bahkan merilis rekaman peluncuran rudal yang ditembakkan ke arah Israel. Rentetan rudal Iran diluncurkan yang diklaim IRGC untuk menyerang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. IRGC pun menunjukkan pesan lewat rudal yang ditempelkan sejumlah tulisan. Di antaranya adalah Iran tidak akan berkompromi dengan keamanan rakyat, termasuk yang ada di Lebanon. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد. Serangan Iran ke Israel sejak hari Minggu adalah peningkatan pertempuran terbesar sejak gencatan senjata diberlakukan pada bulan April.
Sirine serangan udara berbunyi di Israel sejak hari Minggu ketika militer Israel berupaya mencegat rentetan rudal Iran yang datang. Hingga kini belum ada laporan korban akibat serangan Iran ke Israel. Serangan helikopter Zionis menyasar sebuah apartemen di kawasan Tel Hawa, kota Gaza. Militer teroris Israel mengerahkan 2 helikopter Apache untuk melanjutkan aksi genosida di Gaza, Palestina. Akibat serangan brutal ini, 8 orang warga Palestina di Gaza syahid. Anak-anak dan wanita turut menjadi korban kekejaman penjajah Israel. Serangan udara penjajah Israel ke Jabalia Gaza menyebabkan 8 orang syahid dan puluhan lainnya terluka. Warga panik saat serangan udara teroris Israel menyasar permukiman penduduk di Jabalia, Gaza, Palestina. Menurut pejabat kesehatan di Gaza, 8 orang yang syahid termasuk seorang bocah berusia 8 tahun. Tentara penjajah IDF mengatakan 3 tokoh penting jihad Islam tewas dalam serangan ini. Sementara itu, pembicaraan di Kairo antara mediator dan faksi-faksi di Palestina terus berlanjut. Ya, pemirsa, Israel terus membombardir Gaza, Palestina sejak Senin pagi. Serangan ini menewaskan sejumlah warga Gaza. Seorang ibu tak kuasa melepas kepergian putranya yang tewas akibat serangan Israel di Gaza, Palestina. Sambil histeris, ia terus memegangi jenazah putranya yang berusaha dievakuasi sejak Senin pagi. Israel terus membombardir wilayah Gaza. Duka lain juga datang dari seorang anak Palestina bernama Mustafa Rami Abu Younis. Ia dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami luka parah akibat serangan yang dilancarkan Israel di kawasan Al-Mawasi, Khan Younis, Gaza. Sang ibu pun tak kuasa menahan kesedihan melihat putranya tak tertolong meski sempat mendapat perawatan medis. Serangan Israel di Khan Younis, Gaza Senin pagi juga telah menghancurkan sebuah pos polisi. Warga pun berusaha mengevakuasi korban. Sebagian dievakuasi dengan ambulans, namun sebagian lain dievakuasi warga dengan kendaraan seadanya. Serangan Israel di Khan Younis, Gaza dilaporkan telah menewaskan sejumlah orang. Pemirsa, ayah dan anak 2 pelaku pembunuhan terhadap pedagang cilok ditangkap di dalam bus di Terminal Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku mengaku sakit hati karena sering dipalak oleh korban. Dua pelaku pembunuhan ditangkap di bus antar kota di Terminal Pasar Rebo, Jakarta. Kedua pelaku merupakan ayah dan anak. Saat ditangkap, keduanya akan melarikan diri ke Salatiga, Jawa Tengah untuk mendaftarkan anaknya ke pesantren. Ayah dan anak ini tinggal satu kontrakan dengan korban dan sama-sama berprofesi sebagai pedagang cilok. Saat diperiksa, kedua pelaku mengaku membunuh korban karena sakit hati dan dendam lantaran korban sering meminta uang kepada pelaku. Usai membunuh korban, keduanya sempat melarikan diri ke beberapa lokasi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 tabung gas LPG dan pisau yang digunakan untuk menghabisi korban. Untuk inisiasi dari itu sendiri timbul dari ayahnya, karena merasa bahwa anaknya, tadi sudah disampaikan juga, terintimidasi dari korban tersebut, yang mana uangnya sering dipinjam, bahkan beberapa saldo rekening dari ataupun simpanan dari anak pelaku itu sendiri itu juga turut diambil oleh korban.
Sebelumnya, jasad korban ditemukan warga bersimbah darah di kontrakannya di daerah Cikupa, Banten. Polisi pun langsung ke lokasi untuk gelar perkara. Korban tewas akibat 8 luka tusuk senjata tajam. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kematian seorang wanita lansia di Boyolali, Jawa Tengah usai menyantap sate beracun akhirnya terungkap. Korban ternyata dibunuh oleh menantunya yang dipicu sakit hati. Warga Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah gempara dengan penemuan seorang wanita yang tewas di rumahnya pada 19 Mei lalu. Keluarga yang curiga langsung melaporkan kejadian ke polisi. Setelah diotopsi, korban meninggal pasca mengonsumsi sate ayam. Satreskrim Polres Boyolali akhirnya berhasil menguak pelaku pembunuhan dengan modus pemberian racun tikus di dalam sate. Motif pelaku melakukan aksinya karena menyimpan rasa sakit hati terhadap mertuanya. Pelaku merasa sering diremehkan dan tidak dianggap karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Diakui oleh terduga pelaku bahwa terduga pelaku membeli sate tersebut, kemudian mencampur racun tikus yang pelaku beli ke dalam sate tersebut, kemudian dengan menggunakan akun palsu atau fake akun Gojek, kemudian terduga pelaku tersebut mengirimkan atau melalui gosen sate tersebut ke kediaman. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian, sepeda motor, dan lain-lain. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan hukuman pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 santriwati jadi korban pencabulan yang dilakukan pengurus pondok pesantren di Tebo, Jambi. Salah satu korban bahkan sampai melahirkan. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. AF, seorang pengasuh pondok pesantren di desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi, jadi tersangka kasus dugaan persetubuhan dan pencabulan terhadap 7 orang santriwati dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Modusnya, pelaku menawari pengobatan fisik maupun psikis korban, kesembuhannya dengan cara bersetubuh. Meski korban sempat menolak, namun pelaku terus membujuknya hingga akhirnya mengikuti kemauan nafsu bejat tersangka. Mirisnya, perbuatan bejat itu dilakukan di dalam kandang kambing dan kandang ayam di belakang pondok pesantren. Bahkan juga dilakukan di kebun sawit dan dalam ruang kelas belajar di saat sepi. Dalam pengakuan tersangka AF kepada penyidik unit PPA Satreskrim Polres Tebo bahwa perbuatan itu dilakukan karena kurangnya harmonis hubungan tersangka dengan istrinya dan kurang dilayani istrinya. Kasus ini terungkap setelah seorang wali santri melaporkan dugaan pencabulan terhadap anaknya ke Polsek Tengah Ilir pada awal Juni 2026. Bahkan salah satu korban disetubuhi hingga melahirkan seorang anak. Bahwasanya pelaku ini adalah pengelola yayasan pondok pesantren Rodatul Falah. Sedangkan korban adalah santrinya sendiri. Sempat sampai melahirkan ya korban? Dari informasi yang kita dapat saat ini, bahwasanya korbannya ada kurang lebih 7 dan salah satu pernah sampai melahirkan. Akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman 12 tahun penjara. Sementara, usai kejadian, polisi menjaga ketat lokasi guna menghindari amukan keluarga dan warga. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Sementara itu, tak terima dicurigai bawa rokok elektrik, sejumlah siswa menganiaya anggota OSIS di sekolah di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya korban luka lebam di kepala dan wajah. Dari video amatir,
nampak sejumlah siswa mengeroyok seorang pelajar di depan ruang kelas di salah satu SMP di Kecamatan Piringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi penganiayaan tersebut menjadi tontonan siswa lainnya. Beberapa siswa sempat berusaha melerai, namun korban terus menerima pukulan hingga terjatuh dan nyaris pingsan. Akibat kejadian ini, korban berinisial MAR 13 tahun mengalami luka lebam di bagian kepala, wajah hingga pelipis. Pengeroyokan bermula saat korban yang merupakan anggota OSIS melakukan razia tas siswa yang diduga membawa barang terlarang. Namun, salah satu siswa yang tasnya dicurigai membawa rokok elektrik tak terima tasnya diperiksa. Pelaku yang emosi kemudian melakukan aksi pemukulan terhadap korban. Pasca kejadian, pihak kepolisian bersama sekolah langsung memfasilitasi mediasi yang dihadiri oleh kedua orang tua siswa. Dari yang dipukul ini mengecek tasnya yang memukul, informasi katanya ada vape. Terus kemudian yang dipukul ini adalah OSIS, merasa bertanggung jawab, kemudian mengecek, kemudian yang memukul ini tidak terima, sudah melakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua orang tuanya juga masing-masing. Hingga kini, belum ada laporan resmi yang masuk ke kepolisian. Polisi berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat seluruh pihak yang terlibat masih berstatus pelajar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang siswi SMA di Bulukumba, Sulawesi Selatan tewas tenggelam usai terjatuh saat swafoto di tebing tepi laut. Ya Allah. Ya Allah. Korban berjuang melawan ombak usai terjatuh ke laut saat bersuafoto di wisata tebing Aparalang di Bulukumba. Korban terjatuh dari spot foto setelah tersapu ombak. Korban sempat meminta tolong namun tak mampu melawan arus dan tenggelam. Usai pencarian, petugas menemukan korban sekitar 1,5 km dari titik jatuh dalam kondisi meninggal dunia. Korban merupakan siswa SMA berusia 17 tahun bernama Elmi Febrian. Ada airnya, Kak? Petugas gabungan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika internasional jaringan Rusia di Kabupaten Bangli, Bali. Petugas menyita barang bukti berupa 7,8 kg hasis yang dibawa oleh 2 warga negara asing asal Rusia. Tim gabungan Badan Narkotika Nasional bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bea Cukai serta Polda Bali menggagalkan penyelundupan narkotika internasional jaringan Rusia di Kabupaten Bangli, Bali. Pengungkapan bermula dari informasi Bea dan Cukai Soekarno-Hatta terkait adanya tas koper berisi ganja asal Thailand yang dibawa oleh seorang penumpang wanita asal Rusia. Usai mendarat di Jakarta, pelaku menuju Pelabuhan Ketapang dan menyeberang ke Bali. Setibanya di Pelabuhan Gilimanuk, pelaku dijemput oleh rekannya seorang pria asal Rusia. Pelarian pelaku terhenti setelah petugas berhasil mengadang dan menangkap pelaku di kawasan Bangli. Dari pelaku, BNN menyita barang bukti narkotika berupa hasis atau bentuk padatan dari tanaman ganja dengan berat 7,8 kg. Pelaku berjumlah 2 orang, warga negara asing, inisial KK, perempuan di usia 52 tahun dan satu lagi SK, laki-laki berusia 40 tahun. Dan ini merupakan kerjasama yang baik antar kementerian lembaga, di mana barang bukti berupa hasis kurang lebih 7,8 kg. Petugas masih memburu kemungkinan adanya pelaku lain dari jaringan Rusia yang masih berada di Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Petugas imigrasi mendeportasi warga negara Amerika Serikat buronan kasus pelecehan seksual.
Pria WNA berinisial AW tersebut dideportasi usai diperiksa dan berkoordinasi dengan Kedutaan Amerika Serikat. AW dideportasi melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dengan pendampingan Kedutaan Amerika Serikat bersama US Marshal. Sebelumnya AW ditangkap di suatu bunker di Sawangan, Depok pada 23 April lalu. Ia masuk Indonesia sejak 2011 lantaran menghindari proses hukum pelecehan seksual yang dilakukannya. Terlilit utang 200 juta rupiah, seorang pria di Denpasar, Bali nekat menyetrum seorang dokter wanita. Pelaku merebut mobil korban saat membeli kacamata. Pria berusia 37 tahun ini ditangkap polisi karena merebut mobil seorang dokter wanita di Denpasar. Korban yang baru membeli kacamata disetrum oleh pelaku saat masuk dalam mobil. Teriakan korban membuat warga terkejut dan berupaya mengejar pelaku. Pelaku pria asal Bondowoso ini mengaku terjerat utang 200 juta rupiah pada vendor. Awalnya memang dia mau ngambil barang-barang yang di mobil, HP atau dompet atau barang berharga yang bisa dijual untuk bayar utangnya, namun setelah lihat korban itu tidak menutup pintu waktu masuk dan perempuan, mungkin niatnya berubah mengambil mobilnya. Barang bukti alat strom diamankan polisi, tersangka terancam hukuman pencurian dengan kekerasan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena embun es kembali muncul di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Suhu udara yang turun hingga -1 derajat Celcius membuat embun membeku dan menyelimuti sejumlah kawasan wisata. Fenomena embun es kembali terlihat di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Rerumputan, daun-daun dan sejumlah area di kompleks Candi Arjuna tertutup lapisan es tebal karena suhu udara yang sangat dingin. Pada dini hari, suhu udara Dieng turun hingga mencapai -1 derajat Celcius. Kondisi ini membuat embun yang menempel di permukaan tanaman membeku menjadi kristal es. Kemunculan embun upas ini menjadi daya tarik bagi wisatawan. Sejak pagi, banyak pengunjung datang ke kawasan Candi Arjuna untuk menyaksikan fenomena langka tersebut dan mengabadikannya melalui kamera ponsel. Senang, kita kan juga langka gitu loh, di dataran tinggi bisa dapat embun es yang katanya orang sini embun upas, bukan es lagi. Ini setiap tahun kesini berarti Pak? Ya, setiap tahun, hampir bisa dikatakan setiap bulan Juni kita kesini. Dan baru dapat tahun ini? Dalam kompleks Candi Arjuna bahkan sudah sampai ke lahan pertanian warga kentang, kentang. Setiap pagi saya lihat banyak juga loh yang beratnya walaupun hari biasa bukan di weekend ya, bukan di long weekend atau itu ramai juga, banyak wisata mobil luar kota banyak juga kok. Embun es mulai muncul sekitar pukul 3 dini hari dan bertahan hingga matahari terbit. Fenomena ini biasanya terjadi saat musim kemarau ketika suhu udara Dieng mengalami penurunan drastis. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penyegelan dilakukan menyusul operasi tangkap tangan yang dikabarkan berkaitan dengan pejabat di lingkungan Pemkab Muara Enim. Tim penyidik KPK menyegel ruang kerja dan ruang tunggu Bupati Muara Enim, ruang asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan, serta 5 ruangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Selain itu, rumah dinas Bupati Muara Enim juga turut disegel penyidik. Penyegelan dilakukan oleh belasan petugas KPK yang datang ke Muara Enim dan terbagi dalam 2 tim. Satu tim melakukan penyegelan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sementara tim lainnya menyegel ruang kerja dan rumah dinas Bupati. Sebelumnya KPK juga dikabarkan menangkap Bupati Muara Enim untuk dibawa ke Palembang sebelum diberangkatkan ke Jakarta.
Bupati Muara Enim Edison tiba di gedung KPK Jakarta usai terjerat operasi tangkap tangan. Setibanya di KPK, Edison langsung menjalani pemeriksaan. Bupati Muara Enim Edison tiba di gedung KPK Jakarta sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat Kamis pagi. Edison datang dikawal ketat petugas. Setibanya di KPK, Edison langsung masuk ke gedung Merah Putih untuk jalani pemeriksaan. Edison sebelumnya tertangkap tangan oleh penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain Edison, KPK juga mengamankan 9 orang lainnya. Dan untuk informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Amrina Rida di gedung KPK Jakarta. Ya, Amrina, berapa barang bukti yang disita oleh KPK saat melakukan tangkap tangan ini? Iya, Zila dan juga pemirsa, kalau informasi yang kami dapatkan dari juru bicara KPK Budi Prasetyo, ini secara total terdapat kurang lebih 2 miliar uang tunai yang pada akhirnya berhasil disita oleh KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim pada hari Senin kemarin. Nilai dengan total mencapai 2 miliar ini adalah nilai terbaru yang telah dihitung oleh KPK berdasarkan sejumlah barang-barang bukti yang berhasil disita, yang mana 2 miliar ini terbagi dalam sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah, lalu juga rial dan juga dolar Amerika Serikat, dan juga beberapa di antaranya ataupun juga sejumlah lainnya ini adalah uang yang ditemukan dalam saldo rekening nomini yang diduga berkaitan erat dengan adanya dugaan suap yang menjerat sejumlah orang yang diamankan oleh KPK kemarin. Dan juga informasi terbaru, Zila dan juga pemirsa, apabila terdapat 10 orang yang diamankan oleh KPK dalam operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Ini dari pihak KPK menyebutkan bahwa setelah dilakukan adanya pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, pada akhirnya KPK menetapkan 4 orang tersangka berkaitan dengan adanya operasi tangkap tangan ini. Memang 4 orang tersangka tersebut ini identitasnya belum diinformasikan secara lebih detail, namun sudah dapat dikonfirmasi bahwa salah satu di antaranya ini adalah Bupati Muara Enim yang bernama Edison. Sementara untuk 3 orang lainnya ini belum disebutkan nama-namanya, namun diketahui bahwa 3 orang lainnya ini adalah pihak-pihak yang berasal dari pemerintah Kabupaten Muara Enim dan juga sejumlah pihak swasta. Dan hingga saat ini memang dari pihak KPK masih terus melakukan proses penyidikan, karena kasus ini pun pada akhirnya sudah naik ke tingkat penyidikan dengan adanya tersangka yang telah ditetapkan. Dan informasi dari pihak KPK nanti untuk duduk perkaranya memang baru akan dijelaskan secara lebih detail melalui press conference yang kemungkinan besar akan dilaksanakan pada sore nanti. Namun tadi kami mendengarkan sedikit informasi begitu ya, bahwa berkaitan dengan operasi tangkap tangan ini kasus yang menjerat Bupati Muara Enim Edison ini adalah berkaitan dengan adanya dugaan suap dan juga gratifikasi pengadaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, yang mana seperti yang saya sampaikan tadi begitu ya, bahwa untuk barang buktinya mencapai 2 miliar rupiah. Tentunya kita masih harus menunggu begitu bagaimana nanti detail perkara lebih lanjut. Namun selain adanya barang bukti yang telah disita, diamankan, dan juga tersangka-tersangka yang telah ditetapkan, dari pihak KPK juga telah menyegel sejumlah kantor di Muara Enim. Sebentar demikian, kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih Amrina Rida atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sementara itu, sidang lanjutan dugaan korupsi Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Sidang kali ini beragendakan replik atau jawaban penuntut umum atas pembelaan terdakwa. Sidang dugaan korupsi Chromebook yang melibatkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim digelar di PN Tipikor, Jakarta. Sidang beragendakan replik atau jawaban penuntut umum atas pembelaan terdakwa. Saat pembacaan belaan atau pledoi, Nadiem berharap persidangan ini akan membongkar cara praktik penuntutan yang tidak sesuai dengan hukum. Itu baru jam 11.
Dan untuk informasi terkini kita akan bergabung dengan rekan Ismalia di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, selamat siang Ismalia, bagaimana jalannya proses sidang hari ini? Ya, Zila dan juga pemirsa, untuk sidang lanjutan pengadaan Chromebook yang menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang seharusnya dijadwalkan pada pukul 10 pagi, namun hingga saat ini ditunda terlebih dahulu dan akan dilakukan pada setelah isoma atau sekitar pukul 1 siang. Dan dapat kami informasikan juga untuk Nadiem Makarim sendiri ini tadi sudah datang ke Pengadilan Negeri Tipikor ini pada pukul 9, dan tadi kami juga sempat menanyakan bagaimana keadaan Pak Nadiem, dan dirinya juga menjawab saat ini dirinya sehat dan siap mendengarkan replik atau jawaban dari jaksa penuntut umum. Yang kita ketahui juga, Zila dan juga pemirsa, beberapa waktu lalu Nadiem dan juga kuasa hukumnya telah menyampaikan pledoi atau nota pembelaan yang disampaikan dalam persidangan ini. Dan juga dapat kami rincikan atau dapat kami rangkumkan sedikit poin-poin pledoi apa saja yang kemarin sudah disampaikan dalam persidangan, yakni dalam pledoi tersebut Nadiem Makarim ini menolak seluruh tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. Dan juga Nadiem menjelaskan bahwa dalam persidangan ini para ahli dan juga saksi fakta telah menyampaikan tidak terdapat unsur-unsur utama tindak pidana korupsi sebagaimana telah dituduhkan kepada dirinya. Dan juga Nadiem Makarim ini lebih lanjut meminta bahwa majelis hakim untuk melihat secara objektif atas kasus yang menjeratnya, dan baginya ini kasus pengadaan Chromebook bukanlah kasus korupsi, melainkan ini merupakan berawal dari kekeliruan dalam proses investigasi. Dan juga Zila dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui sebelumnya jaksa penuntut umum telah menuntut Nadiem Makarim dengan 18 tahun penjara dengan denda 809,59 miliar rupiah dan juga 4,87 triliun, yang dimana ini disebut sebagai harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan sah atau diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Dan sampai saat ini kami masih terus mengawal bagaimana nanti jalannya persidangan dan bagaimana apa saja yang nanti akan disampaikan kepada jaksa penuntut umum dalam sidang replik ini. Kembali ke Anda, Zila. Laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Informasi lainnya pemirsa, akibat jembatan putus diterjang banjir bandang, puluhan siswa SD di Aceh Barat Aceh harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai untuk ke sekolah. Meski berbahaya, para siswa terpaksa karena jalur alternatif harus mengelilingi bukit sejauh 2 km. Beginilah perjuangan yang harus dilalui para siswa SD Negeri Alulok, Kecamatan Pantai Ceremen, Kabupaten Aceh Barat. Usai jembatan gantung penghubung Gampong Canggai dan Gampong Cambak putus diterjang banjir sekitar 6 bulan lalu. Saat musim kemarau dan debit air sungai surut, para siswa bersama orang tuanya memilih menyeberang sungai karena menjadi jalur tercepat menuju sekolah dengan jarak tempuh sekitar 800 meter. Selain menyeberang sungai, ada jalur alternatif berupa lintasan darurat yang memanfaatkan 2 utas tali kabel. Namun untuk mencapai sekolah, mereka harus berjalan kaki mengelilingi bukit sejauh sekitar 2 km. Penyeberang sungai lewat sini karena alternatif yang dekat. Karena dari sana ke sini dekat, sekitar 100 meter. Terpaksa anak-anak kan nyeberang sungai, dibawa oleh mamanya, bapaknya, tiap hari pagi antar duhur, habis sekolah jemput. Ini contohnya baju-baju semua nih disangkut di sini anak-anak sekolah. Makanya sebelumnya ada jembatan tuh? Sebelumnya ada, tapi akibat banjir bandang kemarin udah ambruk dan putus semua. Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan yang telah hancur diterjang banjir tersebut, sehingga akses pendidikan dan perekonomian masyarakat daerah pelosok Aceh Barat berjalan lebih baik. Pemirsa, audisi Miss Indonesia 2026 dihelat di sejumlah kota besar di Indonesia. Rangkaian ajang kecantikan bergengsi ini hadir di kota Surabaya, Jawa Timur selama 2 hari, serta diikuti puluhan wanita berparas cantik dan bertalenta. Audisi Miss Indonesia 2026 digelar selama 2 hari di kota Surabaya, Jawa Timur. Pada gelaran hari pertama audisi ajang kecantikan bergengsi ini, para peserta tidak hanya dari Surabaya, namun diikuti dari berbagai daerah di luar kota Surabaya. Rangkaian tahapan seleksi dijalankan mulai dari pengukuran tinggi badan dan berat badan, wawancara hingga serta sesi foto dan video yang digelar di One East Penthouse and Residence Surabaya. I make sure that I could be someone
someone that is worthy for joining Miss Indonesia. I learned how to speak, and then I also have my own social act that I call a youth. It's an empowering movement for young children, for children without a privilege. Kita harapkan hasilnya nanti kita dapat menemukan sosok finalis yang memang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan untuk menjadi seorang Miss Indonesia 2026. Sementara hari kedua pelaksanaannya, para peserta audisi Miss Indonesia 2026 banyak berasal dari sejumlah kampus atau perguruan tinggi hingga karyawan swasta. Persiapan aku tentunya untuk Miss Indonesia 2026 adalah persiapan mental, persiapan fisik juga, dan juga aku belajar materi-materi tentang Miss Indonesia 2026. Dan tentunya aku juga akan memberikan motivasi dan semangat ke generasi muda. Jangan pernah takut untuk coba hal baru yang ada dalam hidup kalian. Jadi harapan saya besar biar semua orang yang ikut audisi ini bisa berusaha semaksimal mungkin dengan hati yang penuh dan bisa menjadi next Miss Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bergengsi Miss Indonesia 2026 tidak hanya mencari wanita berparas cantik dan menarik, namun juga yang memiliki integritas, berjiwa sosial, serta dapat menginspirasi para kaum wanita Indonesia lainnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.